masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, Ibu tahu karena suaranya kurang jelas ya. Kalian tahu sendiri hari ini kita sangat dianugerahi hujan yang sangat lebat ya. Jadi mohon dimaklumi dengan suara hujannya lebih besar dibandingkan suara Ibu ya. Nah, kemarin kalian udah belajar IPA ya dan sudah mengerjakan latihan yang sudah Ibu berikan ya untuk pendalaman materi apa saja yang sudah kita pelajari di buku ataupun di video pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan 3 soal yang Ibu berikan, di mana yang pertama adalah membedakan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia dan berikan contohnya. Seperti yang kita katakan kemarin bahwa pertumbuhan itu artinya adanya perubahan atau perbedaan ukuran ya dari apa yang ada dalam tubuh kita. Sedangkan untuk perkembangan itu adalah pematangan dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita ya. Nah, untuk contohnya misalnya pertumbuhan itu kamu bertambah tinggi, bertambah beratnya, itu termasuk dalam pertumbuhan, artinya itu adalah perubahan yang terjadi pada ukuran ya. Sedangkan untuk contoh perkembangan misalnya adalah pematangan pada organ reproduksi saat kita sudah mulai memasuki usia remaja apalagi sampai dewasa. Nah, dari pemungsian dari organ-organ inilah yang disebut dengan perkembangan ya. Dan sebagian pun sudah menjawab dengan tepat ya. Dan untuk yang berikutnya menuliskan ciri-ciri yang tampak pada anak dalam tahap balita ya. Dan kita juga tahu bahwa balita itu adalah pada usia misalnya rentangnya adalah 2 tahun sampai 5 tahun, karena balita itu di bawah 5 tahun ya, bayi di bawah 5 tahun, dimana secara keseluruhan yang bisa nampak kita lihat adalah bagaimana cara dia sudah mulai untuk berjalan ya, kemudian berlari dan juga melompat dan mulai bisa melakukan aktivitasnya ya, karena sudah bisa mendirikan badannya dan mulai untuk berjalan itu pada masa-masa balita. Dan hampir semuanya sudah dapat jawabnya ya. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan 3 kebutuhan dasar pada masa pertumbuhan. Sudah jelas sekali ya. Yang pertama adalah makanan yang bergizi, kemudian juga kasih sayang ya, serta juga adalah stimulasi yang untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan untuk merangsang otak kita ya, biar bisa belajar. Nah ya, ada juga yang menjawab itu asah, asuh dan juga asih. Nah itu dia ya, dimana kita perlu yang namanya kasih sayang, kemudian perlu yang namanya asupan makanan yang bergizi dan juga stimulasi yang merangsang cara kita berpikir, otak kita berpikir, sehingga kita bisa mulai mempelajari. Dan itulah ya pembahasan kita tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk kegiatan kalian hari ini, Ibu masih memberikan soal untuk kalian masih berlingkup di materi-materi yang sudah kita bahas di video pembelajaran kita sebelumnya. Gue harap dari pembahasan ini ya kalian sudah mulai mengingat kembali apa-apa aja yang sudah kita pelajari pada buku 6F ataupun buku 6G ya. Dan untuk latihan hari ini silahkan kalian tuliskan di buku latihan kamu ya. Soalnya seperti ini dan seperti ini. Oke, 2 soal yang Ibu berikan, harap kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang apa yang kalian sudah kerjakan hari ini, dan kita akan masuk pada materi selanjutnya. Sampai di sini, dan selalu ingat jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, biar kita semua tetap sehat. Semoga pandemi ini cepat selesai. Sampai di sini dan sampai jumpa.